belajar sama orang Indonesia dari provinsi mana? Boleh saya bilang Medan? Medan. Oh, dari Medan. Iya, karena sebenarnya orang Ngomongnya lancar. Iya. Ojo lali disubrek yo. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah bantu support dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih. As ucapkan kepada kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dong dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja geng. Oke lah, seperti biasanya sebelum mulai As ingin mendoakan buat siapa saja menonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang gak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian di hadapan, juga diberikan kemudahan dalam urusan kehidupan harian, serta dimakbulkan setiap impian dan doa-doa kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel WEG channel. Oke, jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Oke, boleh lebih jago bahasa Indonesia dari kita katanya. Aduh, bisa sih kayak gitu? Ingin tahu selanjutnya rahasianya kenapa gitu? Yuk ikut As react, yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Kamu tahu nenek dari kamu karena bahasa kamu bukan sempurna tapi jelas sekali, nggak ada slang. Boy, caranya dia ngomong itu. Bahasa Indonesia seperti bahasa hati saya. Halo semuanya, ini Girindra dari W. Girindra. Kali ini kita akan mencoba mewawancarai orang asing yang jago banget bahasa Indonesia. Cewek dari Italia. Dia Roberta sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral atau PhD di Universitas Hamburg dan di Jerman, meneliti tentang manuskrip Batak. Jadi selain bisa bahasa Indonesia, dia juga pintar banget bahasa Batak. Masya Allah. Jadi, rupanya aku kalah nih ya. Dan yang Bisa satunya juga bahasa Batak ya. Leon, dia mahasiswa Hamburg juga, mahasiswa bachelor yang menang juara pertama lomba pidato berbahasa Indonesia untuk orang asing di Berlin. Dan juara ketiga lomba Masya pidato Allah. berbahasa Malay di Malaysia. Wow. Jago banget, dia jago banget. Jadi jangan lama-lama, jangan skip videonya karena mereka akan berbagi tips bagaimana cara belajar bahasa Indonesia ala mereka. Ayo. Aku kagum banget. Yang pertama belum bagus sekali, itu udah jelas. Yang kedua nggak tahu, karena yang penting waktu saya udah mulai belajar bahasa Indonesia, yang penting ada orang yang saya bisa ngomong, jadi ada teman di Indonesia, saya bisa bicara sama mereka, atau saya selalu dengar lagu-lagu dengar lagu Indonesia. Indonesia. Yang saya paling suka lihat apa namanya semua liriknya dan bahasa bersama. Itu tips yang lebih gampang biar saya bisa mengerti dan bisa dapat semua kata-kata cepat sekali. Jadi harus praktis. Harus komunikasi dengan orang Indonesia juga. Mau bicara tentang apapun itu yang penting. Dan dengar musik, bukan televisi, tapi televisi susah karena mungkin sudah saya di sini nggak tahu bisa lihat televisi di Indonesia di mana, saya nggak tahu. Jadi lagu-lagunya bagus. Menurut Roberta paling mudah belajar sama orang Indonesia dari provinsi mana? Boleh saya bilang Medan? Medan. Oh, dari Medan. Iya, karena sebenarnya orang Ngomongnya lancar. Iya. Oh, ngomongnya kencang. Ya, jelas sekali dan bahasa mereka lebih juga dekat dengan bahasanya, bagus sebenarnya. Suka apa? Daripada Cara Medan ya? Saya waktu saya mengirim pesan di WhatsApp, bahasa yang saya pakai di WhatsApp sedikit aneh karena memang sedikit beda daripada bahasa yang kalian pakai di WhatsApp. Jadi ada teman saya yang pertama yang bilang kepada saya, Roberta, saya pikir kamu orang dari mana? Orang kampung kamu, tahu? Nenek dari kampung karena bahasa kamu. Nenek-nenek dari kampung. Sempurna tapi jelas sekali, nggak ada slang. Oke. Kalau Gitu tadi ya. tips dari Roberta orang Itali, yuk sekarang kita temui Leon, yakni Leon. orang Jerman yang juga belajar bahasa Indonesia. Orang Jerman. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat.
Sekitar setahun lalu, saya hanya tahu tentang Indonesia sebagai sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara dan memiliki banyak... Aduh, lancar sekali bahasa Indonesianya. Karya Yasin Ahmad, seorang tim direktur dan penulis naskah yang berasal dari Malaysia. Pertama, saya kira harus punya minat, harus bahagia belajar sebuah bahasa tertentu. Betul, setuju. Dan harus punya minat. Kalau bahagia, bisa cari cara yang bahagia untuk belajar. Misalnya, kalau senang ngobrol dengan teman-teman, menonton film, menulis buku harian, dan menurut saya dengan cara itu, dengan cara yang bahagia, kita bisa belajar sebuah bahasa dengan cara yang paling cepat. Iya, Saya setuju. di Indonesia pertama kali, saya langsung coba ngomong bahasa Indonesia dan tidak ngomong bahasa Inggris. Dan saya langsung minta dari, kalau teman-teman mulai berbicara bahasa Inggris, saya langsung bilang, jangan bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja. Jadi harus ada kemauan dari dalam diri sendiri ya. Dan bukan karena saya tidak suka berbicara bahasa Inggris, tapi karena saya mau belajar bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia seperti bahasa hati saya. Aduh. Bahasa hatinya ya. Ya, jelas. Selalu pakai bahasa ini. Udah tahu singkatan-singkatan? Iya, sudah. Udah bahasa-bahasa alay? Bahasa gaul. Bahasa gaul. Ya, bahasa gaul sudah semakin tahu. Saya suka belajar dan ngobrol dengan teman-teman, menonton film. Saya sangat suka film. Jadi kalau saya pergi ke bioskop di Indonesia, saya tidak pernah nonton film dalam bahasa Inggris di Indonesia. Saya selalu nonton film dalam bahasa Indonesia, menulis buku harian. Ya, cari yang biasa saja tapi bermanfaat. Ternyata itu tips-tips dari mereka. Berbahagia dengan bahasa itu dan mencoba berinteraksi dengan orang Indonesia sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kalian sekarang sedang belajar bahasa Jerman atau bahasa asing, cobalah tips dari mereka itu supaya kalian juga cepat belajar bahasa Jerman. Iya kan? Nah, tadi dapat saksikan bagaimana jago banget ya bule yang berasal daripada Italia dan juga Jerman aslinya itu bisa ngomong bahasa Indonesia itu lancar banget, lebih Indonesia dari Indonesia katanya. Dan soalnya kita tahu tips-tips yang dikongsikan oleh mereka tentang bagaimana mereka itu belajar bahasa Indonesia, sedangkan mereka tahu bahasa Indonesia itu adalah bahasa asing kan, dan mereka juga tinggal di negara yang asing juga, tapi gimana bisa belajar dan selancar itu bahasa Indonesianya, itu karena katanya sering-sering sekali nonton film. Kalau mengikuti Roberta tadi, dia sering menonton film sinetron daripada Indonesia, mendengar lagu-lagu Indonesia, dan ngomong ataupun banyak komunikasi sama orang-orang atau teman-teman dari Indonesia juga, bagi membolehkan penggunaan bahasa Indonesia itu digunakan sehari-hari, dan kalau ada yang salah pasti temannya akan membetulkannya gitu. Dan begitu juga kata Dion juga tadi yang merupakan salah satu juara nomor 1 ya dalam pidato bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu di Malaysia, dan merupakan orang yang sangat cinta sama bahasa Indonesia, karena katanya bahasa Indonesia itu adalah dari hatinya gitu kan. Itu sampai begitu sekali. Dan tipsnya juga perlu harus sentiasa bahagia untuk belajar tentang bahasa itu, dan bila kita bahagia pasti kita akan ketemu jalan yang membahagiakan untuk cara bagaimana untuk belajar bahasa Indonesia itu atau bahasa asing lainnya dengan lebih baik. Dan katanya dia lebih mudah dan lebih suka komunikasi bersama dengan teman-teman dari Indonesia, walaupun mereka itu coba ngomong lah bahasa Inggris atau bahasa Jerman dengannya. Dia minta agar tolong komunikasi dalam bahasa Indonesia agar dia bisa juga belajar melalui mereka cara bahasa gaul dan sebagainya. Dan dia juga suka ya nonton film-film di bioskop di Indonesia juga, nggak pernah nonton cerita Inggris, malah menonton film-film daripada Indonesia. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Kita melihat bagaimana mereka belajar bahasa Indonesia itu dengan baik, dan nadanya juga itu bagus banget, dan kita melihat bagaimana warga negara asing lebih banyak ataupun lebih gemar untuk belajar bahasa Indonesia, dan mereka akhirnya jatuh cinta sama Indonesia gitu gitu kan. Dan akhirnya
pasti akan ke Indonesia dan menikmati sendiri bagaimana masyarakatnya itu secara fisikal gitu kan. Itulah sebenarnya rasa bangga gitu. Sebagai orang Indonesia juga kalian pasti bangga ya kan. Oke lah, sampai ke sini dulu video Rationals untuk kali ini. Pada kalian telah nonton bareng dengan harus sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Kita ketemu lagi, Masya Allah, insya Allah lain videonya. Assalamualaikum semuanya, jaga diri, dadah.